Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita hidup di tengah arus perubahan zaman yang begitu deras. Para ahli menyebutnya sebagai era disrupsi, di mana tatanan lama berganti dengan tatanan baru dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi berkembang pesat, kemudian pola ekonomi bergeser, dan tantangan sosial semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, muncul sebuah pertanyaan yang mendasar bagi kita sebagai seorang muslim. Di manakah posisi seorang muslim saat ini? Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang tergilas oleh perubahan zaman itu, atau kita mampu tampil sebagai pemegang kendali yang mewarnai peradaban? Jawabannya tentu kita harus menjadi subjek atau pelaku, bukan malah menjadi objek atau korban. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas urgensi menjadi muslim yang adaptif dan solutif. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang pertama adalah adaptif. Islam adalah agama yang syamil atau menyeluruh dan kamil yang sempurna. Para ulama telah menyepakati sebuah kaidah usul fikih yang berbunyi, Al-Islamu sholih likulli zaman wa makan. Islam itu senantiasa relevan di setiap zaman dan tempat. Menjadi muslim yang adaptif bukan berarti kita mengubah akidah atau melanggar prinsip-prinsip syariat demi untuk mengikuti tren saja. Bukan demikian. Adaptif artinya adalah kita memiliki kecerdasan untuk merespon perubahan zaman dengan menggunakan sarana-sarana kontemporer demi menegakkan nilai-nilai keislaman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa syariat Islam hadir itu untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Maka bagi seorang muslim yang cerdas harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk mempermudah urusan umat ini. Jika teknologi digital dapat memperluas jangkauan dakwah dan ekonomi syariah, maka wajib bagi kita seorang muslim untuk dapat menguasainya. Dan ketertinggalan bukanlah tanda kesolehan, melainkan apa? Sebuah kelalaian yang harus segera diperbaiki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua adalah setelah kita mampu beradaptasi, yaitu kita harus bisa menjadi pribadi yang solutif. Dunia hari ini tidak kekurangan orang yang pandai mengkritik. Namun, dunia sangat kekurangan orang yang mampu menawarkan solusi. Islam menuntut pemeluknya untuk tidak menjadi beban bagi lingkungan. Sebaliknya, kehadiran seorang muslim haruslah menjadi kunci penyelesaian setiap masalah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar kualitas manusia terbaik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Di dalam hadis ini bisa kita jadikan sebagai parameter prestasi seorang mukmin. Bukan diukur dari seberapa tinggi jabatannya semata, tetapi seberapa besar manfaat dan solusi yang ia berikan lewat jabatan tersebut. Bagi seorang muslim, solusi
atau menjadi muslim solutif akan selalu berpikir, apa yang bisa saya kontribusikan untuk umat ini? Ketika melihat ketimpangan ekonomi, maka ia hadir membangun usaha yang memberdayakan. Ketika melihat kerusakan moral, ia hadir dengan pendidikan yang santun. Ia adalah mata air yang memberikan kehidupan bagi sekitarnya, bukan keruh yang memperburuk keadaan. Tentu, menjadi pribadi yang adaptif dan solutif bukanlah perkara yang mudah. Tantangan dan ujian pasti akan datang silih berganti. Namun, seorang muslim memiliki sandaran yang kokoh, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menanamkan optimisme yang kuat di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, di mana Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya adalah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di dalam ayat ini, hal ini diulang oleh Allah sampai 2 kali. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk memberikan penekanan yang begitu kuat. Bahwa setiap kesulitan itu sudah sepaket. Bersamanya ada solusi dan kemudahan. Maka inilah yang membentuk mentalitas baja bagi kita seorang muslim. Ia tidak mudah berputus asa untuk mencari solusi. Karena apa? Karena ia yakin bahwa solusi itu telah disediakan oleh Allah. Tugas kita hanyalah berikhtiar untuk menemukannya. Maka sebagai penutup, marilah kita selalu introspeksi untuk diri kita masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman dengan ilmu dan iman? Ataukah sudahkah kita menjadi bagian dari solusi atas permasalahan umat hari ini? Mari kita memohon kepada Allah, semoga kita dijadikannya sebagai hamba yang tangguh, hamba yang cerdas, dan hamba yang senantiasa menebar kebermanfaatan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi renungan bagi kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.